Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Marullah akan berbagi share ilmu mengenai web programming 2 dengan studi kasus pustaka booking. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita sudah masuk ke dalam studi kasus, di mana nanti untuk materi-materi selanjutnya ini akan saling terkait. Oleh karena itu, kita harus mulai dari pertemuan 6 sampai dengan berurutan nanti sampai dengan selesai. Tidak bisa kita loncat dari pertemuan 7 misalkan atau pertemuan 9 dulu, nggak bisa. Jadi dimulai dari pertemuan ke-6 ini. Nah, di pertemuan ke-6 ini yang akan kita lakukan di sini adalah membuat database, karena kita sudah masuk studi kasus berhubungan dengan penyimpanan dan CRUD, maka nanti kita akan berhubungan dengan database. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita membuat database, langkah berikutnya adalah kita akan men-setting base URL. Nah, di mana sebenarnya base URL sudah kita pernah setting di pertemuan sebelumnya. Jadi kita hanya relate lah ya, mengulang kembali apakah sudah terbentuk atau belum. Kemudian kita akan setting juga helpernya, kemudian pensettingan database-nya, dan menggunakan file apa, nanti kita akan coba bahas. Nah, kita langsung saja ke pertemuan ke-6 ini. Langkah pertama adalah pastikan bahwa nanti kita sudah memiliki yang namanya template SB2 admin. Nah, ini nanti akan jadi acuan kita dalam membentuk tampilan adminnya. Kita menggunakan SB admin 2 ya, SB admin 2. Nah, jadi harus kita miliki nanti pensettingannya. Nah, untuk tampilannya itu sendiri kita akan buat di pertemuan ke-9. Jadi di pertemuan ke-6 ini kita hanya membuat database, setting helper, kemudian setting database segala macam. Jadi di pertemuan ke-6 ditambah dengan nanti pembuatan model. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini tidak bisa menampilkan hasilnya. Jadi kita tidak bisa melihat pertemuan ini nanti hasilnya apa sih, karena kita belum membuat controller, belum membuat view juga di dalamnya. Oke. Nah, di studi kasus ini nanti akan ada beberapa bagian di sini. Ada yang namanya kebutuhan admin, jadi ada admin, ada pengunjung, ada anggota. Di mana admin ini sebagai super user di sini bisa login, kemudian bisa menambah, melihat, mengubah, menghapus data buku, kemudian juga proses booking dan pinjam buku, sampai dengan proses pengembalian. Ini di admin. Nah, di pengunjung dia hanya bisa melihat buku saja dan bisa melakukan proses registrasi serta memberikan komentar melalui buku tamu. Nah, ini sebenarnya belum ada fasilitasnya ya, jadi mungkin belum sempat diselesaikan. Kemudian anggota berarti sudah memiliki akun di dalam aplikasi ini. Dia bisa melakukan pembookingan buku, kemudian bisa melakukan peminjaman buku, mencetak bukti booking, sampai dengan nanti mengembalikan buku. Ini kebutuhannya. Nah, kemudian ini kebutuhan sistemnya. Sistem akan memvalidasi username dan password ketika admin maupun nanti member melakukan login. Seperti itu. Termasuk validasi penginputan buku master, nanti di admin itu juga dilakukan oleh sistem, nanti akan cek valid nggak data yang terinput. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti akan muncul pesan notif kalau nanti ternyata kita klik booking tapi tidak ada atau belum menjadi member. Nah, itu akan muncul pesan. Kemudian di sini ada juga ketentuannya bahwa
Booking akan secara otomatis terhapus kalau belum diambil 1x24 jam. Kemudian sistem dapat mengkalkulasikan denda, tergantung harinya berapa dendanya. Kemudian sistem dapat menampilkan buku yang dicari oleh user berdasarkan kriteria. Nah, itu requirement yang dibutuhkan di aplikasi Pustaka Booking ini. Nah, berikutnya adalah kita akan lakukan setting base URL di sini. Nah, base URL di sini kita sudah setting sebenarnya. Nah, ini ya. Di awal bahwa pensettingan sudah kita lakukan base URL ini. Ini sudah ada ya. Dicek kembali. Kemudian setelah itu URL-nya juga kita cek. Helpernya ya. Di helpernya juga kita cek. Nah, ini udah URL kan. Kemudian ini sudah form validation, ini awal ya. Kita belum menambahkan lagi library. Nanti kita akan coba tambahkan library-nya. Nah, kemudian tadi seperti saya bilang library-nya akan kita tambahkan. Kenapa kita tambahkan? Karena kita sudah masuk ke dalam database, berarti kita akan membutuhkan library database. Kita juga akan membutuhkan library namanya session, berhubungan dengan login nanti. Nah, jadi library session dan database ini sudah kita harus buat. Sini ya. Kita tambahkan library session dan library database. Oke, ini ya. 3 ini berarti sudah kita buat library, form validation, session, dan database. Oke. Kemudian berikutnya URL ini juga sudah tadi ya, kita sudah buat juga helpernya. Langkah berikutnya kita akan membuat sebuah database dengan nama Pustaka. Di mana nanti dalam Pustaka kita akan memiliki 4 buah tabel. Tabel user, tabel role, kemudian tabel kategori, dan tabel buku. 4 ya. Tabel user, role, kategori, dan buku. Ini adalah tabel-tabel yang dibutuhkan di dalam Pustaka. Nah, nanti di web 3 di semester 4 tabel-tabel ini akan bertambah. Jadi ini lanjutan ya. Kalau di web 2 ini kita hanya fokus ke halaman admin atau back end, nanti di web 2, di web 3 maksud saya, kita fokus ke front end, proses transaksinya. Maka itu nanti akan ada lagi tambahan tabel di dalamnya. Oke, itu nantilah ya di semester keempat. Nah, yang teman-teman harus lihat di sini adalah nama database Pustaka, ini sudah jelas. Nama tabelnya adalah nama yang di bold ya, ini user, role, kategori, dan buku. Silakan teman-teman ikuti field-field apa saja yang dibutuhkan di situ. Hanya saja saya mengingatkan di tabel yang ketiga itu kategori. Di tabel kategori ini ada ketidaksesuaian ya antara struktur tabel dengan view dari tabel. Kita lihat di sini. Di sini nama di strukturnya ID kategori, terus nama anggota untuk fieldnya. Tapi di view-nya ini ID dan kategori. Nah, jadi untuk tabel kategori kita ikuti yang view-nya saja. Jadi nama field-nya adalah ID dan kategori. Untuk tipe datanya sama, tinggal mengikuti saja. Tapi untuk nama field-nya kita ikuti yang di view, ID sama kategori. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ada sudah lengkap yang saya buat ya, karena ini sudah jadi sistemnya. Kita butuh tadi buku, kategori, role, dan user. 4 ini. Nanti sisanya ada tambahan di web 3. Nah, kita lihat untuk tabel yang kategori tadi. Nah,
Nah, yang kategori isinya ID dan kategori. Oke, strukturnya seperti ini. Kita ikuti struktur yang di view-nya. Nah, ini ya, ID dan kategori. Ini untuk mengingatkan di sini. Karena ada beberapa yang berbeda. Nah, kalau sudah dibuat, kita setting koneksi database. Adanya di file database.php. Jadi kalau kita lihat di sini ada namanya file database. Nah, ini strukturnya seperti ini. Kita tinggal menambahkan username-nya adalah root, kemudian database-nya adalah pustaka. Oke. Untuk password dikosongkan, karena secara default SAM kita tidak memberikan password, kecuali di awal pada saat penginstalan kita memberikan password. Itu aja. Oke. Nah, berikutnya setelah kita setting koneksi database-nya di sini adalah kita akan membuat model. Oke, kita akan membuat model user dan model buku. Kita lihat di sini. Nah, saya akan coba jelaskan di sini. Yang pertama model user. Ini dibuatnya berarti di folder user, di folder model ya berarti ya. Di folder model di sini. Nah, ini kita belum punya, baru punya di awal kita punya model latihan. Ini kita buat aja tambahan new file di sini, kita kasih nama model user.php. Oke. Nah, ini nanti teman-teman atau kita akan buat di sini untuk model usernya. Oke. Nah, ini scriptnya. Kelas model user berarti nama modelnya apa, ekstensi model dia menandakan dia sebuah model. Kemudian di dalam model tersebut kita akan membuat sebuah fungsi-fungsi, bukan sebuah ya, tapi fungsi-fungsi yang akan kita butuhkan nanti dalam pengaksesan data. Gitu. Jadi misalkan kita menyimpan data nih, nanti kita akan buat sebuah fungsi untuk menyimpan data. Kita mau menghapus data, berarti kita buat fungsi untuk menghapus data. Kita menampilkan data, kita buat fungsinya, dan seterusnya seperti itu. Makanya di sini akan ada beberapa fungsi. Kita lihat di sini yang pertama ada fungsi simpan data. Berarti intinya adalah dia akan menyimpan data. Nah, simpan data kita gunakan adalah perintah insert. Nah, tadi kita sudah reload sebuah library namanya database kan ya. Nah, di sini fungsi database pemanggilannya di sini. This db insert db insert user ini adalah nama tabelnya apa, string data ini adalah parsing datanya. Jadi kalau kita ingat kalau perintah SQL untuk menyimpan kan insert nama tabelnya apa, ya kan, value-nya apa. Nah, value itu yang kita sebut parsing datanya. Nanti dari view, ya kan, akan dikirimkan ke dalam database. Nah, ini namanya kita parsing data, namanya string data. Nah, begitupun dengan perintah yang lain, di sini ada check data. Check data ini untuk menampilkan data user sebenarnya dengan kondisi. Makanya di sini ada kata where. Nah, saya agak sedikit ragu di sini karena check data dengan get user where ini scriptnya sama. Jadi kalau mungkin ini seharusnya adalah check data untuk menampilkan data secara umum ya. Kemudian yang bawah get user where ini untuk menampilkan data dengan kondisi. Jadi kalau umum kan kalau SQL-nya select bintang from, nama tabelnya apa, ya kan ya. Cuman di modul di sini ada perintah yang sama, db get where user where ini juga sama. Tapi kita biarkan saja, ini kita tulis nanti fungsi dari perintah atau fungsi ini untuk menampilkan data dengan kondisi tertentu. Makanya di sini ada variable where namanya. Terus ini ada lagi function user check user access, ini mungkin ini tidak perlu kita tulis karena kita tidak menggunakan tabel akses menu di sini. Jadi ini ditulis tidak masalah. Jadi diabaikan saja. Berikutnya ada public function get user limit. Ini untuk menampilkan data user dengan jumlah tertentu. Kalau di sini contohnya dia limit 10. Jadi nanti di tampilannya dia hanya menampilkan data sebanyak 10.
jadi tidak menampilkan semua. Nah, berikutnya kita membuat sebuah model buku yang berhubungan dengan pengaksesan data buku. Jadi kalau data buku, menyimpan data buku, mengupdate data buku, menghapus data buku, dia harus melalui model buku terlebih dahulu. Karena itu sistemnya sama. Nanti setiap model buku nanti akan memiliki fungsi-fungsi. Nah, di sini kita ada beberapa fungsi namanya get buku, buku where, simpan buku, update buku, ini sama nih ya, hapus buku, kemudian total. Nah, simpan buku tadi sudah kita bahas, buku where juga sama, menampilkan data dengan kriteria tertentu. Get buku di sini untuk menampilkan buku secara keseluruhan. Kemudian update buku ini untuk mengupdate data buku. Karena update itu mengupdate nilai, berarti nanti akan memparsing nilai lagi ke dalam variabel data. Kemudian ada lagi parameter where, ini untuk menampilkan buku mana sih yang akan diupdate, ya kan? Jadi kan nggak semua buku diupdate ya, pasti ada satu buku yang mau kita update. Nah, menggunakan perintah where. Hapus buku pun sama, kita mau menghapus buku yang mana, berarti otomatis parameternya adalah where di sini. Tampilnya buku, parameternya apa yang mau dihapus, buku yang mana, where. Public function total ini sebenarnya untuk web 3 nanti, ini untuk menghitung jumlah buku yang terpinjam. Kemudian get kategori fungsinya sama, jadi buku dengan kategori dijadikan satu ini ya. Kategori get where sama dengan kriteria tertentu, simpan insert sama. Yang berbeda hanya tabelnya saja di sini. Oke. Nah, terakhir adalah kita harus menulis model-model yang sudah kita buat. Model user dan model buku. Ini kita buat dulu di autoload. Ini kalau sudah kita buat misalkan ya. Ini misalkan sudah tertulis ya anggapannya ya. Ini saya buat lagi berarti sebuah file namanya model buku titik php. Oke. Nah, misalkan ini sudah saya buat, sudah saya ketik perintahnya di model buku dan model user. Kita atur di autoload-nya. Ini config autoload, di paling bawah ada model. Kita tulis nama modelnya. Model buku sama model user seperti itu. Gunanya apa? Ketika sebuah file controller atau view nanti akan mengakses model, kita tidak perlu lagi menuliskan di atasnya. Jadi cukup di dalam sini saja. Seperti itu. Nanti kalau ada booking gimana ya, tambahkan lagi. Kalau ada transaksi gimana, tambahkan lagi. Bisa seperti itu. Nah, itu langkah-langkah pengerjaan di pertemuan ke-6 ini. Jadi belum ada tampilan, kita hanya men-setting database, setting library, autoload, dan lain sebagainya, termasuk model dan pembuatan model itu sendiri. Model buku dan model user. Ini digunakan untuk mengakses data ke dalam tabel, jadi melalui model tersebut. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan ke-6 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.